Provinsi Maluku harus terus menorehkan karya dan tidak perlu terlena dengan berbagai pujian. Penggalan kalimat ini disampaikan akademisi Universitas Pattimura, Dr. Edi Papilaya, saat berbincang dengan Pattimura TV di kampus Unpati kemarin. Menurutnya, Maluku harus berkarya secara nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Maluku, kata dosen pertanian Unpati, saat ini berada di urutan tertinggi termiskin di Indonesia jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara. Untuk Provinsi Maluku Utara, tingkat pertumbuhan dan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Semua itu terjadi, kata Papilaya, karena adanya kerja nyata serta kerjasama dari semua pihak. Ya, Maluku tidak perlu banyak pujian, tapi harus banyak karya. Karya nyata untuk kemaslahatan umat manusia di Maluku. Kenapa? Karena yang pertama, kita ini punya tingkat kemiskinan itu kalau tidak salah nomor 3 tertinggi di Indonesia, ya. Dibandingkan dengan Maluku Utara itu di bawah rata-rata nasional. Tingkat pertumbuhan Maluku Utara itu tertinggi di Indonesia. Juga indeks kebahagiaannya juga tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan Maluku nomor 2. Padahal Maluku itu kakak. Ya, Maluku itu kakak tua, kakak yang tua maksudnya. Ya, sedangkan yang Maluku Utara. Tapi kenapa mereka bisa lebih cepat? Ya, karena nyata karya-karyanya, ya. Juga ada kerjasama ya dengan private sector, perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi penyerapan tenaga kerja bagus, pertumbuhan ekonomi juga bagus. Nah, salah satu ya sektor yang juga berkontribusi nyata untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Maluku yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kalau kita lihat ini ada beberapa profesor, ambil contoh di Fakultas Universitas Pattimura. Banyak. Karena itu, karya-karya yang terdokumentasi di jurnal, di perpustakaan, di mana-mana itu harus mampu diimplementasikan, ditransformasi ke masyarakat untuk meningkatkan community prosperity kesejahteraan masyarakat. Supaya perguruan tinggi dengan karya nyatanya itu bisa berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan di Maluku. Menurutnya, salah satu sektor yang berkontribusi nyata untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah perguruan tinggi. Karya yang ditorehkan perguruan tinggi terekam jelas dan terdokumentasi di dalam jurnal dan perpustakaan, serta mampu diimplementasi dan transformasi karya itu ke masyarakat, yang tujuannya untuk meningkatkan community prosperity kesejahteraan masyarakat, sehingga perguruan tinggi dengan karya nyata itu bisa berkontribusi dalam penurunan kemiskinan di Maluku. Kita tahu bahwa komoditi yang turut mempengaruhi inflasi itu salah satunya rica atau cabai, ya. Nah, saya itu pengalamannya di Maluku Utara, saya meng-create program Ritovos BN, rica, tomat, popoki atau terong, kemudian semangka dan buah naga. Kenapa komoditi itu kita mesti ajarkan ke mahasiswa dari hulu, hilir, hulu, dari A sampai Z dengan sopnya. Jadi mereka mengerti itu yang kita giring. Mahasiswa kita latih, bukan saja otaknya yang diisi, tapi hand-on experience. Mereka punya pengalaman, itu yang sama-sama masyarakat. Di tempat-tempat di waktu KKN atau kegiatan-kegiatan MBKM, kita bersama masyarakat sehingga kita bisa menimbulkan peningkatan bukan saja dari pengetahuan tentang berproduksi atau better farming, tetapi better income. Dan kalau bisa sampai dengan better environment atau better planet. Itu kan untuk menjawab kondisi sosioekologis kita yang pulau-pulau kecil. Jadi kenapa itu di komoditi-komoditi itu di-create? Karena itu yang laris manis di pasar. Ini kan konsep bagaimana kita harus membangun suatu sistem agribisnis. Perikanan juga begitu. Jadi yang kita bangun itu yang sektor-sektor yang propur atau yang sebagian besar masyarakat kita yang susah itu, yang miskin itu. Jadi saya kira itu untuk yang pemerintah daerah kerjasama ini yang harus dilakukan. Tapi sudah ada tapi apa? Ya kerjasama melibatkan para akademisi di perguruan tinggi yang ABS asal bapak senang, bukan yang berkompeten, yang dekat-dekat aja. Itu harus kita sadari. Itu kita membangun kehancuran dan kita memiskinkan kita punya daerah ini. Jadi itu tidak benar. Yang benar kita
serahkan pada ahlinya. Kita bangun sesuai dengan kita punya kompetensi-kompetensi yang sudah terbukti. Bukan yang cuma ngomong saja, yang kata-katanya saja, bukan karya-karyanya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saya kira itu beberapa, bukan saja pemikiran, tapi hasil rekonstruksi karya yang saya buat. Saya adalah dosen pemilik haki terbanyak di Merpati. Makanya saya mengatakan ini supaya mari kita membangun kesadaran pribadi, membangun pula kesadaran kolektif antara perguruan tinggi sebagai private sektor, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Jadi ingat, keberhasilan itu adalah karya kolektif. Keberhasilan tidak bisa dihasilkan seorang diri, tapi mari kita hand in hand, ya. Orang bilang academician, businessman, and government, we have to work together to increase the prosperity of the community. Kita semua sektor harus bekerja sama untuk mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat. Itu artinya kita harus hadir untuk mereka. Kita harus menjadi berkah. Perguruan tinggi harus menjadi berkah untuk umat. Pemerintah harus menjadi berkah, bukan menjadi penguasa. Ya, bukan menjadi bos. Dia harus menjadi berkah untuk negeri ini. Kalau tidak, Maluku akan tetap miskin karena kita dimiskinkan oleh para elit-elit, baik di kampus, baik di pemerintah daerah, dan juga mungkin saja di dunia usaha. Papilaya yang juga adalah pendiri Hobatafam atau tempat dan sobat percontohan pertanian kewirausahaan tanaman dan ternak juga mengatakan, pemerintah daerah Maluku harus berinovasi dengan karya nyata. Bahkan ia mencontohkan Fakultas Pertanian, yaitu komoditi yang turut mempengaruhi inflasi adalah cabai. Janis Balol melaporkan.